Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatuhu wa salamuhu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha bersyukur. Di antaranya ya kita yuk ngaji lah, semangat ngaji itu. 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu antara lain orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, ta'lil Quran itu. Ta'li itu bukan sekedar orang membaca, tapi pembaca. Membaca itu ya kayak pekerja gitu loh. Dia selalu gitu, membaca. Ya minimal tiap hari lah. Meskipun tidak 1 juz, tapi dibaca, terus dibaca itu. Ta'liyul Quran. Ya termasuk saat ini, malam ini kita ngaji kandungan Quran namanya tafsir. Tafsir itu penjelasan yang dikandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semangat ini terus dikaruniakan oleh Allah kepada kita, Pak, itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh surga itu. Mungkin panjenengan bapak-bapak yang barangkali masih terang ya membaca Al-Quran bisa membuka Al-Quran, panjenengan yang masih terang membaca Al-Quran itu. Bapak ada yang harus sudah pakai kacamata, ada yang enggak, kata. Meskipun sudah usia lanjut tapi kadang ya masih terang. Kayak bapak ketua kita ini enggak pakai kacamata gitu. Saya pakai kacamata, saya kalau enggak pakai kacamata ya sama dengan kalau baca kitab Subulus Salam itu syarahnya kitab hadis Bulughul Maram itu Masya Allah wajil itu. Sama dengan kalau membaca tafsir Ibnu Katsir yang asli, tapi kertasnya masih kertas kuning, bukan yang kertas putih. Itu juga ruwet itu, kalau tidak pakai kacamata ya tidak bisa. Karena kecil-kecil hurufnya itu. Kecil-kecil. Kadang-kadang kalau cetakannya sudah lama ya ada cetakan itu yang agak gembel gitu loh, Pak, sehingga perlu agak dipentelengi kalau membaca kitab Ibnu Katsir yang kertasnya buram. Kemarin sampai di mana, Pak, yang kita bahas? Ya, kemarin. Sekarang dibuka surat 30 ayat 30. Enggak. Kemarin kita bahas sesudah Ramadan itu, pasca Ramadan itu kita harus senantiasa bertakbir kepada Allah supaya bisa mensyukuri berbagai karunia Allah, dalam arti menggunakan karunia Allah untuk bertakbir, bukan untuk takabur. Orang kalau sudah bisa bertakbir akan tunduk kepada Allah, akan patuh kepada Allah, akan berusaha menjadi hamba Allah, hidupnya senantiasa akan mengabdi kepada Allah apapun yang ia lakukan. Tuh, sehingga dia bisa mengontrol dirinya sebagai hamba Allah, tidak nuruti selain Allah. Itu yang ditaati hanyalah Allah, taat kepada yang lain itu didasarkan taatnya, patuhnya kepada Allah. Sampai keridhaan pun yang dicari adalah keridhaan Allah, dan orientasinya akan senantiasa berorientasi kepada akhirat. Kemarin sudah itu ayatnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, itu kemarin.
Berikutnya surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatarannas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Monggo Pak diterjemahkan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ini terkait dengan Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Dan bahkan Idul Fitri itu dirayakan. Jangan sampai merayakan Idul Fitri tapi tanpa Idul Fitri. Merayakan Idul Fitri tapi tidak kembali kepada fitrah. Tidak sedikit orang berusaha bagaimana menyambut Idul Fitri dengan berbagai kegiatan, tapi lupa apakah juga menjadi orang yang kembali kepada fitrah apa tidak. Terkadang lupa. Itu tidak dikontrol dan tidak dipersiapkan. Maka mestinya saat ingin menyongsong datangnya Idul Fitri dengan berbagai kegiatan pun juga tidak melupakan dirinya. Jangan sampai menjadi tidak beridul Fitri. Dengan bahasa yang singkat, ada orang yang merayakan Idul Fitri tapi tanpa beridul Fitri. Ini penting karena kita ini kan sering ikut-ikutan, ya, yang bisa kita lihat apa yang sudah berkembang di masyarakat. Kalau bagus monggo, tapi jangan sampai kehilangan esensi, makna, artinya itu loh. Karena agama ini mengandung makna, mengandung nilai agama ini itu, dan memberikan petunjuk tentang makna dan nilai itu, tidak sekedar kegiatan yang kita lakukan lalu hampa terhadap makna dan nilai. Kemarin takbir sudah kita sampaikan, bukan sekedar takbiran, tapi kita ini takbir itu mengagungkan Allah. Yang mengagungkan itu hati kita, karena hati kita ini dekat dengan Allah. Para jamaah, Idul Fitri itu kembali kepada fitri. Fitri itu memiliki beberapa makna. Antara lain, fitri itu bisa bermakna futur. Futur itu artinya makan pagi. Apa Pak? Makan pagi. Idul Fitri berarti kembali kepada makan pagi. Pagi itu nggak boleh makan selama Ramadan, nggak boleh minum selama Ramadan. Sekarang boleh. Itu namanya Idul Fitri. Balik sarapan pagi gitu. Sing ngombe kopi ya ngombe kopi maneh. Sing mangan gorengan pisang ya makan lagi enggak apa-apa gitu. Makan roti goreng ya roti goreng enggak apa-apa gitu. Roti bakar ya roti bakar. Kembali diperbolehkan makan pagi. Sebab puasa itu dimulai pagi. Artinya dimulai subuh. Setelah itu tidak boleh makan. Nah, ini kembali boleh makan. Karena itu satu Syawal ya haram berpuasa. Haram berpuasa satu Syawal itu. Tidak boleh berpuasa. Puasa haram itu. Kalau terjadi berbeda, ya tergantung panjenengan Syawal sampean berapa, kapan gitu. 29 apa 30 gitu. Kalau terjadi berbeda. Menurut sampean Syawal panjenengan itu ya Syawal yang mana? Karena proses menentukan Syawal itu ada. Tapi bisa berbeda, ya bisa, realitasnya juga berbeda. Dan pada zaman Nabi itu juga pada zaman Ibnu Abbas itu juga pernah berbeda itu. Antara
Ya, Suriah dengan Medina itu pernah berbeda itu. Tuh. Yang kedua, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah dalam arti bersih. Seperti kertas putih. Kayak yang disabdakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu bersih, suci, tidak punya dosa. Bukan bayi yang lahir itu penuh dosa, tidak. Karena ada konsep dosa turunan, nggak ada dosa turunan itu. Lalu kemudian ditebus, tidak ada seperti itu. Bayi lahir itu bersih, bersih itu ya kayak kertas putih, belum tertulis apapun. Seperti teorinya seorang ahli pendidik, namanya John Locke itu kan begitu. Sama itu. Dan itu sudah ada di dalam hadis. Jadi fitrah bermakna apa? Bersih. Bagi kita orang yang berpuasa itu seperti anak yang baru dilahirkan. Kayaumin waladathu ummuhu, kayak hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Berarti bersih, gak ono dosane, kata lho Pak. Dosane lebar. Sing lebar iku dosane, dudu apike sing lebar. Oh, pas lebaran selama Ramadan tarweh menjelang Idul Fitri, qiyam Ramadan, malam salat lail, kata deh Pak. Begitu mari Ramadan lebar, iku sing lebar iku dudu elek, ini iku apike sing lebar iku. Selama Ramadan pendino maca Quran itu. Begitu mari Ramadan, saulan saperongkulan mari Ramadan ditutup terus aja. Yang lebar itu kejelekannya, karena dia sudah di training menjadi baik, dosanya lebar. Baiknya bagaimana? Baiknya meluber, baiknya meluber. Lah kok meluber? Banyak, saking banyaknya baiknya itu. Jadi apa Pak? Meluber. Maka ada lebar, ada luber. Ada lebar, ada luber. Baiknya meluber. Sehingga ibarat tembok baru dicat, baru dilabur. Makanya ada lebar, ada luber, ada labur. Nih tembok mari dilabur cat bersih. Nah itulah namanya labur itu. Labur itu dilabur itu loh Pak. Dicat itu tembok, cat bersih. Dilabur sabun, bersih. Nah itu namanya apa Pak? Fitrah. Dan fitrah juga bisa bermakna agama. Ini yang penting dalam kaitan dengan Idul Fitri. Fitri di situ bermakna fitrah, fitrah itu bermakna agama. Maka Idul Fitri maksudnya adalah seperti yang diterangkan dalam ayat ini, fa'akim wajhaka lidini hanifah. Fa'akim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, wajah kita semua ini, lidini hanifah, kepada agama yang lurus. Hanif itu lurus. Fa'akim itu ya dimaknai menghadapkan. Menghadapkan itu ya madhep tenanan, ngoten lah Pak. Fokus, serius. Akim itu fi'il amar dari kata akoma. Yukimu, antara lain kim. Akim, kayak sholat itu. Wa qomas sholat itu. Qoma itu artinya berdiri. Berdirilah kamu menghadapkan wajahmu kepada agama Allah. Berdiri itu artinya ya laksanakan. Wajahmu itu ya bukan hanya wajah, laksanakan
ya agama ini dengan penuh kesungguhan. Jadikanlah gitu pikiranmu, hatimu, ya, fisikmu, amalmu ini bukan hanya wajah. Ya, serius kepada agama Allah. Agama itu berdiri kok ojo lungguh, ojo ngleset, ojo turu. Wong nek ngleset, nek turu, nek lungguh, iku wong gak nyambut gawe, meneng tok. Padha mare wong nang warkop itu lho, Pak, ngombe kopi. Sak cingkir 3 jam gak entek-entek. Wong gak diombe didilati ae ngoten Pak iki. Lah iku jenenge dudu akoma itu bukan. Napa Pak? Ayo ngadeg-ngadeg, ayo cepet. Lah itu loh maksudnya itu gitu. Berdiri dia bergerak. Laksanakan. Bekerjalah, berusahalah itu. Berusahalah menghadapkan hidup ini kepada agama Allah. Jangan sampai tidak menghadapkan pada agama Allah, justru kepada yang lain. Jangan. Sing fokus. Lidini Hanifan iku lurus aja tala-tole. Dalane iku lurus kok menggak-menggok. Bahkan fa'akim itu bisa dimaknai teguhkan. Istiqomah, kuatkan. Kuatkan dalam memegangi agama Allah, agama yang lurus ini. Teguhkan. Meneguhkan kembali itu namanya revitalisasi. Kenapa diperintah untuk meneguhkan kembali? Sebab ya di dalam beragama ini banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian. Tuh, sehingga boleh jadi keberagaman kita itu mengalami erosi, mengalami pengikisan, mengalami penurunan, Mbak, ngaten. Mengalami ya pengurangan bukan penambahan. Semangatnya mudun. Selama Ramadan itu semangatnya Masya Allah, gak mulai nok masjid teko masjid mulai nyambut gawe nang masjid maneh. Katanya Pak nggih, pulang nang masjid lagi. Buka Quran nang masjid lagi. Nok Quran buka HP, nok nggone masjid buka HP. Sing dibuka apa? Quran. Begitu mari Ramadan ya buka HP, sing dibuka chattingan sing dibuka. Berubah, Pak. Semangatnya itu sudah tidak lagi membuka Al-Quran. Nah, hadapkan kembali, semangatkan kembali, teguhkan kembali itu. Hidup ini menghadapi fitnah, Pak. Fitnah itu sesuatu ya yang dihadapi manusia dan manusia cenderung tertarik ke arah yang tidak baik. Itu namanya fitnah. Harta itu fitnah. Karena apa? Kalau sudah harta, terkait dengan harta, manusia itu bisa lupa Allah gitu loh, Pak. Bisa lupa, bukan berarti pasti lupa, tidak. Bisa tidak mempertimbangkan lagi halal haram. Bisa bernafsu. Bahkan nafsunya disebut dengan serakah manusia itu. Bisa dolim itu, Pak. Tidak terasa. Bahkan sering saya sampaikan dalam urusan bisnis senantiasa mengembangkan bisnis yang bersifat ribawi. Ribawi itu yang mendolimi, mengeksploitasi, bukan membantu, Pak, bukan bersedekah. Selalu merugikan. Ingin untung sendiri. Yang lain rugi terserah. Dan itu sudah kita rasakan. Terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan apa? Minyak goreng. Ngoten lho sampean. Lah wong minyak goreng kok ngene kok sampai koyok ngono. Lah ngoten nggih Pak nggih. Bahan bakunya di kita itu lho melimpah. Wong bahan bakune melimpah kok iso minyake gak ono iku nang ndi. Wis gak mikir bah wong kekurangan minyak goreng, gak dodol tahu goreng, dodol apa gak, sego goreng, dodol apa gak, tempe goreng, dodol apa gak,
lele goreng dodol apa gak mikir. Sudah pikir Pak. Pokoknya sakole untuk kakek mari. Itu gitu Pak. Sebab biasanya nih orang-orang yang berbisnis ribawi itu yang kuat Pak itu. Yang kuat. Gitu. Makanya dulu pernah kita sampaikan Pak materialis itu kalau sudah berkolaborasi dengan kapitalis itu sering bisnisnya Pak, orientasinya itu selalu profit sehingga banyak melakukan ribawi. Bukan sekedar ribawi itu ya ada kedoliman, itu ada penganiayaan, itu selalu merugikan, mengeksploitasi, serakah itu Pak, itu. Nah itu hadapkan hidupmu ini kepada agama Allah yang lurus, dengan lurus Pak. Jangan tolak-toleh, serius beragama itu, jangan bermain-main, serius dengan Al-Quran itu, jangan bermain-main, serius dengan yang khair itu, jangan bermain-main supaya terbentuk yang ma'ruf, jangan sampai mungkar. Mungkar itu orang mengingkari kebenaran, itu loh Pak, itu namanya mungkar itu. Tapi kalau ma'ruf, kebenaran itu menjadi hatinya. Jadi kalau tidak seperti itu rasanya tidak enak hati ini gitu. Itu namanya orang sudah menanamkan khair di dalam hatinya sehingga khair itu menjadi kultur. Itu namanya ma'ruf itu Pak. Namanya ma'ruf. Wis gampangnya buang sampah itu di tempatnya. Lah ngoten Pak nggih. Nah, kalau itu jadi ma'ruf, jadi uraf, dia merasa tidak enak kalau buang sampah itu di tempat sembarangan. Tuh. Dia ingkari gitu loh Pak. Kalau dia akan membuat sampah di tempat sembarangan. Dia tegakkan yang khair karena ada tempatnya supaya bersih. Nah, ajaran bersih, apalagi ada perda tentang kebersihan, itu sudah melekat di dalam hatinya, membentuk kultur namanya apa Pak? Urf. Jadilah dia ma'ruf, orang yang senantiasa mewujudkan kebaikan. Khairnya tertanam di dalam hati. Khair itu sesuai dengan ajaran, tidak bertentangan. Nah kalau perintah agama itu, larangan agama seperti itu akan tercipta ma'ruf. Memang kita ini kan tidak punya pengontrol Pak, yang memang bertugas ngontrol betul, mengawasi betul. Ya, di dalam Islam itu ada sebuah lembaga namanya Wilayatul Hisbah. Itu lembaga pengawas, mengawasi seluruhnya supaya orang itu berbuat ma'ruf, tidak berbuat apa? Mungkar. Dalam seluruh aspek, dagang yang ngono, supaya timbangan itu nggih benar-benar nggih, timbangan itu bagus, baik, tidak dikurangi ukurannya, timbangannya, ada lembaga pengontrol. Nah, kita kan nggak punya seperti itu. Nggih, ada Satpol PP tapi ya terbatas tugasnya. Jadi kita ini kadang-kadang lembaga pengawas malah sing melanggar dhisik. Kadang gitu kita ini kan. Anak lembaga nggih apa Pak? Lembaga ya komisi ya pemberantasan korupsi malah sing korupsi gitu loh Pak, kadang-kadang gitu kita ini kan itu. Jadi apa? Jadi kita nggak punya. Kalau Saudi itu punya namanya polis hal hisbah. Polis hisbah itu ada kantornya Pak. Yang tadi itu, ya uang ojo sampai melanggar. Iki ono aturan, ojo sampai melanggar. Itu diawasi. Begitu azan Allahu Akbar, toko tutup, diawasi Pak. Nih, Allahu Akbar. Kita kan belum bisa begitu. Kita punya masjid Pak ini, Allahu Akbar, sebelahnya ono warung. Gak kira tutup Pak, tambah buka. Masjid Akbar itu kurang apa sampean? Masjid Akbar itu sampean itu. Gitu. Itu. Di jalan depan itu orang jualan full bahasa itu. Terawih, Allahu Akbar, gak tutup Pak, tambah buka ya Pak. Justru buka itu mergo terawih, gak terawih gak buka kata lho Pak. Nah, gitu Pak ya itu ya, lu beda. Beda.
Lah pengawas seperti itu ya nggak ada. Di sana kan ada Pak, namanya polis al-hisbah itu. Ya, ya polisi istilah kita ya polisi tapi mengawasi agar ya mungkar itu tidak nampak gitu loh Pak, tidak dilakukan orang. Jadi orang dikontrol gitu. Pak menung saya itu gak dikontrol kan lah enggak Pak menung saya itu. Makanya kita ini kan masing-masing mengawasi diri kita sendiri. Pun fa'akim wajhaka lidini hanifah. Teguhkanlah kembali, hadapkanlah kembali, laksanakan dengan betul, punyalah komitmen dengan kuat dalam hidup ini terhadap agama Allah, agama yang lurus, karena itu menghadapkannya harus dengan lurus, jangan tolak-toleh. Nah, hanifan itu cara beragama Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim ya di dalam Quran disebut Khalilullah, di dalam hadis juga disebut Khalilullah. Khalilullah itu yang dekat dengan Allah. Karena keberagamaannya ya keberagamaan yang hanif. Saya itu punya buku Pak, judulnya ya beragama yang hanif. Itu judul bukunya itu begitu. Beragama yang hanif gitu. Bagaimana beragama yang hanif itu. Nah, itu ya memang perlu berusaha kita. Memang betul-betul harus menghadapkan wajah kita kepada agama. Kalau nggak betul-betul nggak serius ya nggak iso hanif Pak kita itu. Nggak bisa lurus, bolak-balik kita itu. Berusaha seperti itu. Jadi Idul Fitri itu maksudnya ya begitu. Mengapa demikian? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah yang Allah ciptakan fitrah itu pada manusia, atas manusia. Sebab manusia itu ketika diciptakan oleh Allah disertai fitrah manusia. Fitrahnya dia beragama seperti tadi itu. Setiap manusia itu punya fitrah beragama secara tauhid, bertuhan Allah. Dalam hati kecil manusia itu ada sesungguhnya pengakuan kepada keagungan dan kebesaran Allah. Para bapak, setiap manusia itu dalam hati kecilnya kalau membaca Quran, mengkaji Quran, ada itu perasaan membenarkan isinya Quran. Cuma kadang-kadang tertutup dengan yang lain. Tuh, makanya dulu pernah kita sampaikan dalam teori tasawuf, hati manusia itu ya ada 4 lapis, tapi ada yang mengatakan 3. Saya sampaikan yang 3 dulu itu. Yang pertama, lapis yang paling luar itu namanya kolbun. Kolbun. Ya terjemahannya ya hati, diterjemahkan ya hati. Lapis kedua itu fuadun, ya hati, sama saja. Lapis yang ketiga itu sirun, kadang-kadang menggunakan istilah lain namanya sodrun. Sodrun itu dada. Istilahnya apa? Dada. Tapi itu sirun, hati yang paling dalam. Orang menyebut hati kecil. Kenapa Pak? Hati kecil. Itu tidak akan bohong. Fitrahnya manusia itu di situ. Cuma letaknya di dalam. Fir'aun itu kurang apa? Manusia itu berani mengaku nabi, Fir'aun itu berani mengaku apa Pak? Tuhan. Ya Allah. Nggak ada orang berani ngaku Tuhan Pak. Yang berani itu ngaku apa? Nabi. Ya itu. Loh, ngaku nabi itu berani sampai sekarang. Bang di Surabaya aja ada orang berani ngaku Rasul. Kata dia, Nabi itu sudah ditutup dengan diutusnya Rasulullah Muhammad, tapi Rasulnya belum. Ini itu menjadi bahasa Indonesia nurani. Kenapa Pak? Nurani. Nurani nggak bisa dibohongi itu. Itu fitrah Allah. Setiap manusia punya fitrah. Fitrah bertuhan, Tuhan Allah. Fitrah bertauhid. Kalau nggak sampai bertuhan Allah, itu mengingkari fitrahnya itu. Mengingkari fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dari ciptaan Allah. Tidak akan dirubah fitrah yang begitu itu. Sampai kapanpun yang namanya manusia ya seperti itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Tentang fitrah beragama, fitrah bertauhid, fitrah bertuhan Allah. Itu tidak akan berubah itu.
Sapa ae ndak akan berubah. Tuh, dzalikat dinul qayyimu, itulah agama yang lurus. Itu, Pak. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak memahami. Jadi sesungguhnya agama itu diperlukan oleh manusia, Quran itu diperlukan oleh manusia, karena memang fitrahnya manusia itu ya sejalan dengan kandungan Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sejalan dengan fitrah yang diciptakan oleh Allah dalam diri manusia. Idul Fitri kembali kepada agama, karena agama itu sesungguhnya fitrah. Itu, Pak. Ya, makanya setelah Ramadan ya beragamanya tambah baik, imannya bertambah, bukan sekedar pakaiannya yang baru, tapi imannya juga baru. Jaddidu imanakum, perbaharui imanmu lah. Ramadan itu ya memperbaharui iman ini, gitu loh, Pak. Sing elek-elek dibuaki kabeh, diganti sing api-api, gitu. Sehingga menjadi Idul Fitri dalam arti kembali kepada agama. Ada yang ditanyakan? Monggo. Monggo, Pak, enten sing ditakokno. Pak Ketua, mewakili nintune, monggo. Ya, saya Pak Ketua ini mewakili apa yang ada dalam hatinya para jamaah ini. Enten ta, Bapak-bapak? Itu makna Idul Fitri. Artinya apa? Kembali kepada agama, bukan kembali kepada sarapan pagi, bukan kembali kepada kebersihan yang tadi sudah saya sampaikan, gak duwe dosa. Ramadan Idul Fitri gak duwe dosa. Mari Idul Fitri ngelakoni maksiat mana ya bak mana dosa. Tapi kalau kembali kepada agama, insya Allah akan menjadi mukmin yang lebih baik. Kalau tidak ada, kita teruskan surat An-Nur, Pak. Ayat 51. Ayat 52. Kalau tadi Idul Fitri minal aidin, yang sekarang ini al-faizun minal faizin, sebab kalimat itu sering muncul. Minal aidin wal faizin, maksudnya mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali dan menjadi orang yang menang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Kalau tadi siapa orang yang beridul fitri, yang benar-benar beridul fitri, bukan sekedar merayakan Idul Fitri, kita pakai surat Ar-Rum ayat 30. Sekarang siapa orang-orang yang al-faizun? Karena itu doa ketika sesama kita ini bertemu. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Nah, monggo diterjemahkan, Pak. Nggih. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada Rasulnya, wa yakhshallaha, takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan memelihara dirinya, menjaga dirinya, itu bertakwa, bahasanya itu yang sering kita sampaikan. Faulaika humul faizun, maka mereka itulah yang akan memperoleh kemenangan. Siapa al-faizun itu? Yang kalau Idul Fitri sering kita ucapkan sesama kita dalam bentuk doa, minal aidin wal faizin. Lengkapnya itu adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kami dan kamu
orang-orang yang beridul fitri dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ngoten Pak niku maksudnya. Kalimat lengkap niku ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Yang aidin tadi sudah, yang al faizun. Siapa orang-orang yang al faizun? Yang pertama wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa sing taat Allah dan Rasulullah. Kalimat taat kepada Allah itu ada yang begini, ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu Pak. Ada yang begitu, tapi ada ati'ullah war rasulah. Ngaten. Nggih, nek ati'ullah wa ati'ur rasul iku sering dimaknai taatlah kepada Al-Qur'an, taatlah kepada al-hadis. Ni'ati Allah war rasulah, taatlah kepada Quran yang disampaikan oleh Rasulullah dan dijelaskan di dalam hadis. Niku ngoten. Include di dalam Allah. Makanya ulil amri itu tidak ada taatnya. Ulil amri itu kalimatnya begini, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada kalimat ati Allah wa atiur rasula wa atiu ulil amri niku mboten enten. Sing ana iku ati Allah wa atiur rasula terus wa ulil amri. Jadi ulil amri itu include di dalam rasul. Nek ulil amri gak melok rasul ya gak iso ditaati. Ngoten lho. Karena gak ada kata atiu di situ. Ati Allah terus wa atiur rasulah terus wa ulil amri minkum. Sejen ati Allah wa atiur rasul wa atiu ulil amri itu baru nanti ada bahasan tersendiri. Tuh. Kayak ini wa may yuti'illah wa rasulah. Rasul include di dalam Allah. Orang tidak mungkin taat kepada Allah kalau tidak melalui apa yang disampaikan oleh Rasul. Kaisa. Kalau nggak percaya terhadap apa yang disampaikan Rasulullah, ya tidak mungkin dia bisa mentaati Allah. Kalau tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya nggak mungkin dah dia bisa mengimani Allah, apalagi taat kepada Allah, tunduk patuh, membesarkan, mengagungkan Allah, ya nggak bisa. Dia. Kuncinya di situ dulu, nanti yang berikutnya ini pada ayat berikutnya ini, ya kuncinya di situ. Taat kepada Allah melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Oke, ini perlu dicatat Pak. Termasuk dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan wa ulil amri minkum itu kok. Ulil amri itu apa maksudnya itu? Gitu loh. Ulil amri itu. Oke. Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri. Ngoten nggih? Bukan ati Allah wa atiur rasul wa atiu ulil amri. Kalau taatnya kok. Kayak segini, ati Allah war rasul. Tapi ada ayat yang lain, ati Allah wa atiur rasul. Mantap wa fa inta walau ada yang begitu. Ati Allah war rasul ada, ati Allah wa atiur rasul ada yang begitu. Nah, jadi yang dimaksud ati Allah war rasul itu taat pada Quran yang disampaikan Rasulullah. Kalau ati Allah wa atiur rasul taat kepada Al-Quran dan taat kepada Al-Hadis. Unisa. Nanti kita teruskan, nggih, ono pertanyaan nanti kita ulang saja nanti ayat ini. Pak, nggih, nanti diingatkan ini nanti kita lanjutkan nyinggung-nyinggung kurban lah nanti karena bulan depan kan kurban. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.